lam tasihha jumu'atuhum libutlahi salatihi fayanqusun, maka tidak sah Jumatnya mereka itu karena batal salatnya. Siapa? Orang yang tadi umi tadi, fayanqusuna, maka jumlahnya berarti kurang dari 4. Gara-gara satu orang tuh sekampung kagak sah semua. Dan nggak bisanya karena taksir ta'allum, menganggap remeh, udah nggak ngerti, nggak mau ngaji lagi. Udah nggak ngerti baca Quran, kagak mau belajar ngaji. Dia remehin, datang ke masjid, jumlahnya 40 orang pas, termasuk dia yang 39 kasihan ya. Kasihan 39. Gara-gara satu, apalagi ada 5 orang, berarti kurang berapa? Banyak banget, baru 35 itu yang 5. Gagal sama itu, bikin gagal sekampung. Jadi ngomong ini jangan sembarangan. Sudah sah kan? Lam tasihha jumu'atuhum libutlahi salatihi. Sudah sah Jumatnya itu gara-gara batal sholat nasi umi tadi. Membaca pakainya nggak semudah kalau mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu nanti nyebut alhamdulillah, ya salah. Hanya dipakai hak yang gede. Mari kita ngomong juga tuh sholat tuh tahrim, berubah huruf, tahriful khalq, tabdil, taghir. Ini mesti rewel omongan ini memang supaya yang belum bisa baca Fatihah, guru-guru Anda belajar datang ke guru qiraat Fatihah betul itu. Yang sembarangnya. Amma idza lam yuqassidul ummi fi ta'allumi fatasihul jum'atu bihi kama jazama bihi syaikhuna fi sarhayil ubab wal irsyad tab'an lima jazama bihi shaykhuhu fi syarhul raud. Ya. Ini agak enak pendapatnya, ini agak enak. Adapun apabila si orang ummi tadi enggak bisanya gara-gara bukan karena menganggap remeh belajar, tasihul jumu'atu, sholat Jumatnya bisa jadi dia nggak bisa emang karena meremehkan belajar, bukan karena ada uzur syar'i yang bukan dia tidak sempat buat. Tapi zaman sekarang saya kira waktu kita banyak waktu ya, hidup kita masih banyak waktu yang kosong. Apa iya sih seminggu gak bisa hadir ke sini ya? Ar-Rahman begitu seminggu sekali. Sementara aktivitas ekonomi materialnya tinggi banget. Datang sejam aja, apalagi mengaji datang ke guru, datang dan benerin Fatihah kita. Suruh simak. Di pondok itu ngaji Fatihah ada yang 6 bulan belum rapi. Fatihah ada yang setahun Fatihah aja udah. Itu ya. Jadi katanya masalah kalau bukan taksir. Sebagaimana pendapat ini dipegang oleh guru kami Ibnu Hajar dalam 2 kitab syarah itu Sarhul Bab dan Sarhul Irsyad, yang beliau mengikut kepada pendapat daripada gurunya dalam kitab Syarhul Raud. Tsumma qala fi Syarhil Minhaj. Kemudian berkata dalam kitab Syarhul Minhaj, la farqa huna baina ayyuqassiral ummi fi ta'allumi wa alla yuqassira wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Ini kenapa lebih keras lagi kalau kagak ada bedanya dalam masalah ini, katanya dalam masalah si ummi, antara umminya gara-gara dia taksir fi ta'allum atau enggak. Pokoknya enggak sah ada Jumatnya. Gitu. Berarti kita ikhtiar kalau mendapat itu. Kalau gitu mesti belajar kan? Baca. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin, perbedaan di antara orang yang taksir dengan yang tidak tadi itu enggak kuat, sama aja. Entah. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab rukun fu'ila hala naqsihim bi'adami sama'ihim lahu. Walau naqasu fiha batalat, dan seandainya
kurang jumlah pada yang 40 tadi, batalat. Ai batalat salatul batal salatnya. Au fi khutbatin lam yuhsab rukun fu'ila ala naqsihim bi adami sama'i lahu. Ya tadi juga. Atau di dalam khutbah yang tidak terhitung rukun yang dibuat dalam keadaan lalainya mereka karena mereka enggak dengerin khutbah. Orang itu sholat Jumat ya kan aturannya minimal 40, hitungan yang 40 nih 40 kali itu mesti dengar semua, dengar terutama rukun-rukun khutbah. Ada berapa rukun khutbah saya tanya? Ada berapa rukun khutbah? Dulu ingat saya tuh, kawan saya kalau kita pulang sholat Jumat ada yang berdiri di pintu masjid tuh, ditanya cucunya, lagi khatib rukunnya sempurna apa kagak? Nah, orang tua sekarang ada yang begitu nggak anaknya? Ditanya itu, belum keluar masih di pintu masjid. Aduh, lo kemana betul? Saya tahu ya. Aduh, gue mau nanya, tadi khatib rukunnya sempurna apa kagak? Nah, alhamdulillah dibaca nggak? Salawatnya dibaca nggak? Wasiatnya dibaca nggak? Baca apa lagi? Qurannya dibaca nggak? Terus doanya dibaca nggak? Apiknya orang dulu. Kalau sekarang pahamnya itu bukan Jumat doang. Karena kalau kurang satu orang dari kamu tadi nggak dengerin bener-bener tuh, batal sholat itu. Makanya pantas tuh DKM ada rewel ya. Dengarkan khutbah ketika khatib naik ke atas mimbar. Oke, mungkin yang ngomong main HP sama. Laguan juga itu. Apa tuh lagu? Mungkin main HP, kukunya dia apain? Ya itu apa namanya? Korek. Nikmat bener. Ada yang main janggut sambil tarikin janggutnya. Kira-kira dengan khutbah kan? Woro, nikmat dengan dirinya. Pantas orang dulu rewel. Begitu. Masa orang muda pokoknya, masalah ibadah. Kritik gitu, apik. Nah kita bukan tidak bisa. Kalau kita udah tahu itu. Fa'ina dukhari bar'urfan jazal binamu ala ma madha. Kalau seandainya mereka itu baik lagi dari kelalaian dalam jangka waktu yang dekat menurut adatnya, maka boleh dikatakan ini mereka al-bina ala ma madha. Artinya ya tidak masalah. Al-bina artinya mendirikan, ala ma madha di atas yang udah lampau udah lewat. Iya, kalau jaraknya tadi itu antara dia tidak dengar dengan kesadarannya itu enggak lama menurut uruf. Tapi kalau misalnya udah lama gitu, itu perhitungnya bukan lagi bina. Bagaimana kalau begitu? Wa illa wajabal istiqna. Kalau enggak begitu wajib untuk istiqna, mulai dari awal, bukan rusin. Kalau al-bina al-madha tinggal kanaksihim bainal khutbati was salati lintifa'il mu'alati bihima. Seperti contohnya kelalaian mereka di antara khutbah dan sholat Jumatnya. Tuh. Karena berarti tidak adanya mualat pada keduanya, yaitu antara khutbah dan sholat Jumat. Tahun ini seru nih ngomongnya nih. Ada satu orang laki-laki punya bini dua. Di mana dia sholat Jumat? Ini yang punya bini dua ya. Man lahu maskanani bi baladaini fal ibratu bima kathurat fihi iqamatuhu fima fihi ahluhu wa maluhu wa in kana bi wahidin ahlun wa bi akhara malun
Fabima fihi ahluh fa istawaya fil kulli fabil mahallil ladzi huwa fihi halata iqamatil jumu'ah. Man lahu maskanani bi baladaini, orang yang punya dua tempat tinggal di dua balad yang berbeda, dua daerah yang berbeda. Yang satu di Radio Dalam, satunya ada di Parung. Ya, pos 1 ada di pos 2 ada di Parung. Misalnya, kalau ngomongnya udah girang-girang banget. Kalau dicontoh di anaknya, orang satu tinggal di Kairo, satunya tinggalnya bukan di Kairo, di luar Kairo. Misalnya gitu. Atau di sini ada manain, satunya istrinya ada di satu daerah, istri keduanya di daerah lain. Fal ibratu bima qatarat fi iqamatuhu, maka yang dijadikan pegangan untuk mana dia sholat itu adalah iqamah atau tempat tinggal dia yang paling banyak itu di mana? Tua. Yang muda bisa tahu. Oh, yang tua yang muda hari. Ya. Ya. Fima fi ahlu wa maluhu, pada apa yang di dalamnya itu ada ahli atau keluarganya dan hartanya. Wa in kana bi wahidin ahlun wa bi akhara malun, dan seandainya ya ada bagi satu orang itu ya di satu tempat ini dia punya keluarga, di tempat lain itu hartanya, bisa. Fabima fi ahlu, maka yang jadi iqamatul jum'ahnya adalah tempat dia tinggal bersama keluarga, bukan yang fa istawaya fil kulli, kalau sama sederajat masing-masing. Ya, bagaimana kalau begitu? Fabil mahallil ladzi huwa fi halata iqamatil jum'ah, maka ya kondisi atau keadaannya tergantung ketika dia ada ketika sholat Jumat dia ada di mana. Kalau istawaya, kalau sama. Kalau misalnya berbeda, dilihat tinjau tadi. Udah ya, paham nih yang punya dua ya? Ya kan fikih mau begini, saya mau fikih. Mohon maaf. Wala tan'aqidul jum'atu bi aqalla min arba'ina. Tidak sah sholat Jumat dengan jumlah kurang dari 40. Khilafan li Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Fatan'aqidu 'indahu bi arba'atin walau 'abidan aw musafirin. Kata Imam Abu Hanifah, sholat Jumat hanya jumlahnya 44 orang doang itu sah, sekalipun itu abid. Apa abid? Bun, ya. Atau musaf, sekalipun ada satu di situ dulu yang berdoa. Ini Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i 4, Abu Hanifah 4, kalau Imam Syafi'i 4 pun. Berbeda pendapat. Nah, ini panjang sudah pembahasannya tentang jumlah. Ya. Masih belum, nanti jumlah 5 itu ada di anaknya. Nah, saya ulangin. Jadi apa tadi? Menurut Abu Hanifah sah, meskipun nggak sampai 40. Tapi kita lagi ngomongin mazhab Syafi'i ini yang 40. Wala yustaratu indana ibus sultani li iqamatiha wala kaunu mahalliha misran khilafan lahu fihima. Dan tidak disyaratkan menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i,
untuk izin dulu sama sultan supaya kita boleh ngelaksanakan sholat Jumat. Wala kaunu mahalnya misran, dan juga enggak syaratin bahwa keadaan tempat itu harus kota, enggak. Ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib punya izin sultan dan harus dilakukan di kota. Misro kota. Bala kecil lagi. Korea lebih kecil lagi. Gitu. Wasu'ilal bulqiniyu an ahli qaryatin la yablughu adaduhum arba'ina hal yusalluna al-jum'ata aw zuhra fa ajaba rahimahullah yusalluna zuhra ala madhhab Syafi'i. Imam Al-Bulqini pernah ditanya tentang keadaan penduduk suatu kampung yang jumlahnya nggak sampai 40. Apakah mereka si orang kampung tadi itu sholatnya sholat Jumat atau sholat zuhur aja pada hari Jumat siang? Itu pertanyaannya. Karena jumlahnya nggak nyampe 40. Fa'ajaba rahimahullah, maka beliau Al-Bulqini rahimahullah menjawab, az-zuhru ala madhhab yusalluna zuhra ala madhhab Syafi'i. Mereka orang kampung yang jumlahnya enggak sampai 40, mereka hendaknya sholat zuhur aja menurut madhhab Syafi'i. Ini pendapatnya Al-Bulqini. Wa qad ajaza jam'un minal ulama'i ayyusallu jumu'ah. Sementara ada juga sekelompok ulama yang mengatakan boleh mereka sholat Jumat meskipun jumlahnya sudah dari wahwa qawiyun, dan ini pendapat kuat. Nah ini maksud saya tanya sedikit. Yang masyhur di kalangan kita memang Pak, tapi ketika ada orang mengatakan di sini yang ngomong kitab ini batu unik. Batu ini banyak ikuti kiai-kiai kita. Tapi nggak tahu mau beliau itu punya memang berpikirnya 40 aja udah gitu bagaimana. Tapi saya harus baca ini. Waqad ajaza jama'un minal ulama. Dan sungguh telah membolehkan jama'un. Jam itu kemudian nggak dikit, banyak. Ya. Sejumlah ulama ada yang mengatakan boleh ayyusallu jumu'ah. Mereka itu sholat Jumat. Siapa? Tapi yang perlu kampung yang jumlahnya nggak nyampe 40. Wa huwa qawiyun, dan pendapat ini kuat. Tuh. Ini apa namanya menjadi satu referensi buat kita dalam kata-kata ini. Kita itu datang ke suatu daerah, misalnya pegunungan, ada terpencil yang jumlah penduduknya dikit. Laki-laki yang misalnya cuma ada 15 orang atau 17 orang. Sholat Jumat. Apa kita langsung mengatakan kagak sah semua orang sholat Jumat ini? Begitu. Nih, Gus Bahar pernah ceramah ini nih. Beliau bilang begini di suatu ceramahnya. Waktu perjalanan ke Jogja mampir ke Purwodadi. Dalam perjalanannya di Purwodadi datanglah agak Jumat, dengar dia sholat Jumat di situ. Hanya ada 15 orang, 14 orang, ditambah beliau dan 2 temannya santri juga. Gimana itu jubel? Yang 2 temannya ini mau i'adatus sholat. Artinya nambahin dari sholat Jumat lagi dah. Dia pikir nggak sah. Rasulullah bilang, saya emang enggak. Pegangannya ini. Tapi ya sekali lagi saya katakan, tolong bicara masalah perbedaan khilaf pendapat ini juga jangan sembarangan. Ini saya ngomong begini, orang yang tak beri berkat. Memang yang namanya 40 orang betul di masa sahabat. Tapi ada yang mengatakan faqad ajaza jam'un minal ulama'i ya ayyusallul jumu'ata ya wa huwa qawiyyun kuat. Fa idza qalladu ay jami'uhum man qala hadhil maqalah fa innahum yusalluna al-jumu'ah. Tuh nih, ini tulisannya nih. Fa idza qalladu ay jami'uhum man qala hadhil maqalah. Maka apabila mereka semuanya itu bertaklid
kepada pendapat yang mengatakan demikian bahwa kurang dari 40 juga boleh, fa innahum yusalluna jum'ah, maka mereka boleh sah melaksanakan salat Jumat. Wa in ihtafu fasal jum'ata tsumma zuhra kana hasanan. Ini jalan keluarnya, solusinya. Kalau mereka mau berhati-hati ikhtiar, fasal jum'ah, mereka salat Jumat dah. Tsumma zuhra, kemudian sholat Jumat salat kana hasanan, yang begini bagus. Kapan coba sholat Jumatnya di Pandeglang, di Banten, rata-rata orang sholat di sholat Jumat, sholat dulu. Jangan disalahin, diomelin nanti kerja lain. Ya begitu. Ikhtiarnya mereka mungkin begitu. Biarin aja pakai. Nah, kita nggak pakai, jangan ngatain orang. Gampang kan? Kemudiannya ada. Mungkin berpandangan jangan-jangan tuh ada kurang dari jumlah 40. Sehingga mereka ikhtiar dia salat dulu. Ini penting. Bisa belum? Wa thalithuha wuqu'uha bi mahalli ma'dudin min al-baladi walau bi fadha'in ma'dudin minha bi an kana fi mahallin la tuqsaru fihi shalah wa illam yattasidil abdiyah. Saat ketiganya sholat Jumat, keselesaiannya, pelaksanaannya dilakukan di tempat yang terhitung dari suatu balad, sekalipun ya di lapangan yang terhitung dari balad itu. Kan banyak nih di daerah. Ini rumah, hutan, baru lapangan. Ya, nggak punya masjid, ada masjid di sini misalnya. Rumah jarak 1 kilo, pohon apa tuh, sawit, atau ada lapangan, baru ada rumah lagi, atau langsung apa kalau sawit lagi baru rumah lagi. Itu sholat di situ sah, sholat Jumat. Dengan mustalqin yang dimana tadi disebutin. Jadi bukan berarti sholat Jumat berarti di masjid aja, enggak. Di fardhain, di lapangan. Tapi yang ma'dudin minha, yang terhitung masih baladnya. Artinya bukan di tempat ya sekiranya bagi angkana fi mahal la tuqsaru fi shalah, dengan bahwa adalah di suatu tempat yang bukan bagian daripada tempat dikosornya sholat. Wa illam yattasid bil abniyah, sekalipun itu tadi enggak bersambung langsung dengan bangunan utamanya. Bikhilafi mahalin ghairi ma'dul minha wa huwa ma yajuzu safaru qasru minhu. Beda lagi hukumnya kalau di suatu tempat yang bukan terhitung dari itu balad daerah tadi ya, yaitu tempat yang boleh dilaksanakan safar ya, qasar ya, itu beda dengan yang pertama tadi yang la tuqsaru fihi shalah. Nih, kesini dulu dah. Silakan ada yang mau ditanyakan terkait dengan sholat Jumat atau yang lainnya. Saya persilakan, masih ada waktu sekitar 2 menit. Jadi dalam mempelajari di pesantren sampai 6 bulan, kalau bagus perbedaannya. Tiba-tiba kan kita kadang-kadang jadi makmum dan kurang imam itu pas gitu. Menurutnya kita ikutin atau membaca bacaan imam atau dari perhatiannya ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas waktu kita bahas sholat berjamaah ya. Jadi memang mohon maaf, semestinya kalau kita ya punya kemampuan, kemudian punya waktu buat belajar membaca, terutama baca Fatihah sebagai rukun sholat, belajarlah supaya nanti ketika kita jadi imam atau mungkin juga termasuk jadi makmum karena termasuk rukun, itu sholat kita menjadi. Nah sekarang bagaimana kalau ada imamnya begitu? Nah kita lihat, kita ini termasuk orang yang ummi atau bukan? Misalnya imamnya ummi juga bukan? Nanti kita bahas tuh waktu sholat.
Kalau dua-duanya umi, makmumnya umi, imamnya juga umi, artinya nggak sama-sama nggak bisa baca yang benar. Nah enaknya halnya kalau misalnya imamnya umi, makmumnya enggak sah sholat. Mestinya yang jadi imam siapa? Yang bisa, yang itu mundur. Jawabannya. Jadi pertanyaan gitu kan, ada imam bacanya kurang misalnya, atau sama sekali nggak bisa dah, hurufnya banyak yang berubah. Kecuali misalnya kalau cuma sekedar fasihnya mungkin nggak begitu kayak kori-kori lah, oke lah. Tapi kalau sampai tahriful huruf yang terima, tahriful harf yang terima, atau tabdil atau taghirul makna, merubah makna, itu yang kita serang. Kalau cuma misalnya, wah bacanya nggak sama kayak Muammar, ya iyalah, itu lain. Bacanya sama nggak sama kayak siapa misalnya, kori sekarang tuh banyak tuh ya, Ilham misalnya, gitu ya beda. Ya, setidaknya kalau itu masih benar, walaupun nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, bagaimana kalau memang nggak bisa benar? Ya, sholat kita kepada imam yang bacaannya sarah Arab itu. Makanya yang imam harus tahu di ibadah Fatihah ini memang lama. Ya, jawab. Mudah-mudahan sih ya kita masih dikasih panjang Allah, sehingga dalam waktu-waktu yang luang ini masih mau belajar. Belajar itu jangan pakai YouTube tapi ikut Fatihah. Datang ke guru. Ya, karena beda. Gimana benerin kita? Kita YouTube ngajarin kita, terus kita baca depan dia. Gimana ngukur bener salahnya? Gak ada benar kan dia. Kita bilang, oh udah sama ini gue bacanya. Enggak, belum tentu. Datang ke guru tajwid, ke guru Quran, minta benar. Ini mudah-mudahan ya dengan begini insya Allah kita tersadar bahwa kita termasuk mungkin bacaan kita mungkin kurang, bukannya nggak sama sekali nggak bisa, mungkin kurang, sehingga masih termotivasi buat belajar. Itu ya insya Allah di minggu depan kita lanjutkan tentang apa ini. Masih sholat Jumat juga ya, tapi bagian masalah hukum cabangnya. Baik, hadirin jamaah para asatidz yang saya muliakan, demikian pembacaan kitab Iqtidatul Mu'in kita pada malam hari ini, masih bahas masalah sholat Jumat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'abud, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wa kafiran. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa awsali wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tujibu biha min jami'il ahli wal afat min jami'il al-hajat جميع السيئات ومن تعالى الدرجات ومن بها الخيرات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وفقهنا بما ينفعنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفق الأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.